Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Purba, NIM 2102100119, kelas 1A, jurusan Administrasi Publik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebutuhan Maslow. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Nah, teman-teman, di sini terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yang keempat, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik teman-teman, di sini juga ada piramida kebutuhan Maslow. Ada beberapa bagian dari piramida kebutuhan Maslow ini, diantaranya yang pertama, pengalaman puncak, yaitu melampaui kemampuan diri dan pengalamannya sendiri. Yang kedua, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mengaktualisasikan diri menjadi apa yang diinginkan. Yang ketiga, kebutuhan estetika, yaitu estetika, keindahan, keteraturan. Yang keempat, kebutuhan kognitif, yaitu mengetahui, memahami, dan mengeksplorasi. Yang kelima, ada kebutuhan akan harga diri, yaitu dihargai, diapresiasikan, diakui kontribusinya oleh orang lain, dan sebagainya. Yang keenam, ada kebutuhan bersosialisasi, yaitu diterima dalam kelompok, menjalin persahabatan, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu aman secara ekonomi, aman secara fisik, tidak mendapat teror dari orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti makan, minum, dan sebagainya. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan penerapan kebutuhan Maslow, yaitu di lingkungan atau implikasi di kampus. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan fisiologis, diantaranya pertama, menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis. Yang kedua, menyediakan ruangan kelas dan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat. Yang ketiga, menyediakan kamar mandi atau toilet dalam jumlah yang seimbang. Yang keempat, menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat bagi mahasiswa yang representatif. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman. Sikap dosen harus menyenangkan dan mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Yang kedua, adanya ekspektasi yang konsisten. Yang ketiga, mengendalikan perilaku mahasiswa di kelas dengan menerapkan sistem pendisiplinan mahasiswa secara adil. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan antara hubungan dosen dengan mahasiswa, yaitu diantaranya dosen dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian seperti empatik, peduli, dan interest terhadap mahasiswa, sabar, adil, terbuka, serta dapat menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, dosen dapat menerapkan pembelajaran individual dan dapat memahami siswanya atau kebutuhan potensi, minat, karakteristik, kepribadian, dan latar belakangnya. Yang ketiga itu ada dosen lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada yang negatif. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri pada mengembangkan harga diri mahasiswa. Di antaranya yaitu mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki mahasiswanya atau scaffolding. Yang kedua, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap mahasiswa. Yang keempat, mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, selalu siap memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan. Dan yang terakhir ini ada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Di antaranya, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan yang terbaiknya.
Yang kedua, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan yang nyata. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.